Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai PWNU dan PCNU se-Indonesia menggelar pertemuan tertutup di Surabaya untuk membahas surat syuriah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mundur dalam 3 hari. Surat itu menilai undangan narasumber yang dianggap berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional telah melanggar nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka pidato perdananya di KTT G20 Johannesburg dengan menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran lebih besar negara berkembang dalam dinamika global. Ia menyoroti komitmen Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan akses pembiayaan yang lebih adil, termasuk bagi negara yang terdampak perubahan iklim. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia menggelar pertemuan pada Sabtu 22 November di Surabaya, Jawa Timur. Bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU se-Indonesia tepat pukul 7 malam. Dalam rapat tertutup tersebut, dibahas petikan surat berisi hasil rapat harian syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berjudul Risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Surat yang ditandatangani Rais Am PBNU Miftahul Ahyar itu memuat 2 poin penting keputusan rapat. Pertama, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak keputusan rapat diterima. Kedua, apabila Gus Yahya tidak mengundurkan diri dalam batas waktu tersebut, syuriah PBNU akan memberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU. Rapat harian syuriah tersebut dihadiri 37 dari total 53 pengurus harian syuriah PBNU. Dalam surat itu disebutkan bahwa peserta rapat menilai kehadiran narasumber yang dianggap berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU. Telah melanggar nilai dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Mukadimah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Yahya Khalil Stakuf saat tiba di sebuah hotel di kawasan Surabaya Timur dan dimintai konfirmasi terkait kehadirannya dalam rapat PBNU. Sempat menyampaikan protes mengenai rencana pemakzulan dirinya. Koordinasi keluar organisasi
Apakah ada kaitannya dengan risalah yang membiarkan jenengan mundur? Ya saya sendiri belum terima ya. Tapi ya kita lihat nanti apakah ada yang menanyakan kita cari informasinya ya. Ini makan dulu ya Mas. Nanti lagi. Oke. Apabila pemakzulan atau pemberhentian Gus Yahya benar-benar terjadi, hal ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dinamika internal organisasi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kembali mengemuka. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu dikatakan untuk menanggapi beredarnya surat permintaan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Usai beredarnya surat tersebut, Gus Yahya langsung menggelar rapat tertutup di Surabaya, Jawa Timur hingga Minggu 23 November 2025 dini hari. Rapat tertutup tersebut dihadiri oleh Ketua PWNU seluruh Indonesia. Surat yang beredar itu menyebut hasil musyawarah rapat harian Syuriah PBNU. Yang meminta Gus Yahya mundur dalam waktu 3 hari atau akan diberhentikan dari jabatannya. Dalam forum tersebut, para ketua PWNU se-Indonesia menyatakan dukungan penuh kepada Gus Yahya dan meminta agar ia tidak mengundurkan diri. Gus Yahya menegaskan bahwa rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum sesuai konstitusi organisasi. Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana, di dalam berbagai forum. Ya. Tahun 2018, tapi tahun 2021 muktamar cabang-cabang dan PWNU memberi saya. Mereka sudah tahu, saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu Netanyahu, mereka memilih saya. Kenapa? Karena mereka tahu dan sampean bisa lihat juga di berbagai unggahan di internet apa yang saya lakukan di Israel pada waktu, di Yerusalem pada waktu itu. Bahwa saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Yerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan, dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi apapun yang terjadi. Ya. Gus, langkah jenengan sendiri bagaimana Gus? Apakah sudah ada komunikasi dengan Rais Am atau jajaran Suriah ya, atau tabayun gitu? Dengan jajaran Suriah saya sudah bertemu sejumlah, dan semua yang sudah saya temui menyesali karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh pada mulanya. Dan ketika saya beri penjelasan sehingga utuh, mereka menyesal. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan pertemuan para kiai-kiai termasuk para kiai sepuh ya, supaya ada satu suara moral yang dapat mendorong ke arah jalan keluar maslahat. Gus, apakah jenengan curiga ada
tokoh tertentu nggak yang menggiring ini? Saya tidak mau berprasangka ya. Sebelum ini itu rumor udah tak karuan. Saya sudah dengar rumor macam-macam tuduhan kepada saya begini begitu, saya makan duit 900 miliar, saya macam-macam itu sudah keluar. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka. Itu aja. Kalau jelas baru saya mau ambil sikap. Kalau tidak jelas saya mohon maaf, saya tidak berani. Pergi menjabat apa. Bagaimana hubungan Anda dengan Gus Ipul, Gus, dengan Sekjen? Ya sebetulnya baik-baik saja mungkin ya perasaan saya sih, tapi dia mungkin terlalu sibuk, tidak pernah menghubungi saya. Saya tidak tahu. Terakhir kapan menghubungi Gus? Wah udah lama sekali. Terus agenda pertemuan dengan yang ulama di besok, media sosial. agenda bertemu dengan ulama besok apa sama dengan hari ini? Surat yang beredar menyebutkan bahwa jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri dalam 3 hari, maka rapat harian Syuriah akan memberhentikannya. Namun Gus Yahya menilai keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar konstitusional. Rencananya minggu sore nanti ia akan bertemu dengan sejumlah kiai sepuh di Jakarta untuk diberi nasihat atas sikap tegasnya tidak akan mundur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai pidato perdananya pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dengan menyampaikan salam khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Ia menilai penyelenggaraan G20 di benua Afrika untuk pertama kalinya merupakan momentum penting. Yang menunjukkan pergeseran dinamika global di mana negara-negara berkembang tidak lagi sekedar menjadi penonton. Melainkan turut memegang peran sebagai penggerak utama. Dalam sesi selanjutnya, Gibran menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong kerjasama antar negara berkembang di forum G20 tahun 2025. Ia menekankan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta akses pembiayaan internasional yang lebih adil. Pada sesi pertama yang mengangkat tema Inclusive and Sustainable Economic Growth Leaving No One Behind, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Gibran juga mengajak negara-negara anggota G20 memperluas akses pendanaan. Terutama bagi negara berkembang yang tengah berjuang menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menekankan pentingnya mekanisme pembiayaan yang lebih mudah terjangkau. Dan setara untuk mendukung transisi energi serta upaya adaptasi dan mitigasi. Dalam kesempatan itu, Gibran turut memaparkan langkah konkret Indonesia dalam mendukung perubahan iklim, transformasi digital, dan peningkatan inklusi keuangan.
Ia menyebut lebih dari separuh anggaran iklim nasional dialokasikan untuk pengembangan UMKM berbasis hijau hingga pengembangan infrastruktur tahan iklim. Ia juga mencontohkan penggunaan KRIS sebagai inovasi yang memperluas akses layanan keuangan dan mengurangi kesenjangan digital. Selain itu, Gibran mendorong G20 membuka dialog yang lebih mendalami mengenai perkembangan aset digital dan kecerdasan buatan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AHU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat 21 November 2025 sekitar pukul 9.30. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penunjukan Gibran dilakukan karena waktu pelaksanaan KTT G20 pada 22 hingga 23 November 2025 bertepatan dengan sejumlah agenda presiden di dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketidakhadiran presiden, pemerintah juga mengutus Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Lodewijk Frederik Paulus sebagai utusan bertemu langsung dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Teddy menambahkan bahwa penugasan Wapres Gibran bertujuan agar Indonesia tetap memiliki perwakilan dengan kapasitas dan kedudukan strategis. Gibran akan menyampaikan pidato yang menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran aktif di forum internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global dan kerjasama antar negara. Selain pidato utama, Gibran dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain untuk memperkuat hubungan dan kerjasama strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomasi intensif guna mendukung kepentingan nasional dan memperluas jaringan internasional Indonesia. KTT G20 di Johannesburg merupakan forum bergengsi yang dihadiri para pemimpin dari negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Pertemuan ini membahas isu-isu krusial seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, perubahan iklim, dan kerjasama geopolitik.
Indonesia yang diwakili Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hadir untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal agenda global. Melalui Gibran, pemerintah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran Indonesia dalam mendukung stabilitas ekonomi dunia dan mempererat kerjasama internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam beberapa pekan terakhir tampil sebagai salah satu pejabat yang paling vokal menyoroti maraknya impor pakaian bekas ilegal atau thrifting. Di tengah desakan sebagian pedagang agar impor pakaian bekas dilegalkan dan dikenai pajak, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka ruang legalisasi dan akan memperketat seluruh jalur pengawasan untuk menghentikan masuknya barang-barang ilegal tersebut. Sikap tegas ini sejalan dengan koridor hukum yang sejak lama melarang impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mewajibkan seluruh barang impor berada dalam kondisi baru. Pelanggaran atas aturan tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Aturan tersebut dipertegas lewat sejumlah regulasi turunan, termasuk Permendak 51-7-7/2015 dan Permendak 40-2022 yang secara jelas menetapkan pakaian bekas sebagai barang terlarang untuk diimpor. Regulasi ini tidak hanya ditujukan pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen. Purbaya menekankan bahwa penindakan difokuskan pada importir dan jaringan penyelundupan, tidak sekedar pedagang eceran. Pemerintah memperkuat pengawasan di pelabuhan, gudang, jalur distribusi domestik, serta pusat perdagangan yang dicurigai menjadi titik peredaran pakaian bekas ilegal. Purbaya menegaskan bahwa barang ilegal tidak dapat dilegalkan, meski ada tawaran pembayaran pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menegaskan bahwa pelarangan impor pakaian bekas tercantum jelas dalam Permendak 40/2022 dan pembayaran pajak tidak mengubah status hukum barang. Langkah penindakan ini juga bertujuan melindungi industri tekstil dan garmen lokal, serta masyarakat dari dampak kesehatan dan ekonomi. Pakaian bekas ilegal dianggap mengancam industri domestik, sekaligus berpotensi menjadi media pembawa penyakit. Pemerintah ingin memperkuat basis pasar dalam negeri agar UMKM tekstil dan garmen dapat berkembang sebelum bersaing di pasar ekspor. Asosiasi Perstekstilan Indonesia memperkirakan kerugian negara akibat maraknya peredaran pakaian bekas ilegal mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Sementara, pelaku UMKM mengapresiasi penindakan yang membuka peluang pemulihan usaha kecil. Selain pemusnahan, pemerintah juga mengkaji opsi daur ulang pakaian bekas ilegal sebagai bahan baku lain, dengan mempertimbangkan aspek biaya, kesehatan, dan keamanan. Opsi ini masih dibahas lintas kementerian, termasuk Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan.
Pemerintah menegaskan bahwa selama kerangka undang-undang dan Permendak masih melarang impor pakaian bekas, aktivitas thrifting tetap dikategorikan ilegal. Meskipun ada dorongan dari sebagian pedagang dan konsumen yang mengaitkannya dengan harga terjangkau dan keberlanjutan lingkungan. Latihan terjun payung yang digelar di kawasan bandara PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah diwarnai insiden. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI jatuh menghujam ke tanah setelah parasut yang digunakannya gagal mengembang saat melakukan manuver udara. Insiden yang terjadi Kamis, 20 November 2025 tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial. Peristiwa itu sontak menarik perhatian warga sekitar, termasuk sejumlah anak-anak yang dilaporkan menjadi saksi mata awal jatuhnya penerjun tersebut. Setelah kejadian, tim medis dan personil pengamanan yang berada di lokasi langsung bergerak cepat memberikan pertolongan pertama. Kondisi kesehatan terbaru prajurit tersebut masih dalam pemantauan ketat. Pihak TNI telah mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan intensif guna mengetahui secara pasti kronologi insiden tersebut. Termasuk mengevaluasi kondisi peralatan dan prosedur pelatihan. Kasus kecelakaan prajurit TNI itu kini masih diselidiki TNI untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan fungsi parasut. Dilansir dari akun Instagram @puspentni, ratusan prajurit TNI melakukan penerjunan operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara atau OP3U. Serta penerjunan lintas udara atau LINUT dalam rangkaian latihan terintegrasi TNI tahun 2025. Yang digelar di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis 20 November 2025. Persatuan Sepak Bola Rusia dikabarkan tengah menyiapkan sebuah turnamen besar bertajuk Piala Dunia Tandingan. Yang rencananya digelar bersamaan dengan berlangsungnya Piala Dunia 2026 versi FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Laporan tersebut berasal dari All Football yang menyebutkan bahwa Rusia ingin mengumpulkan negara-negara yang gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026 untuk ambil bagian dalam ajang alternatif ini. Menurut laporan tersebut, beberapa negara yang diproyeksikan diundang antara lain Serbia, Yunani, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Kamerun, Armenia, serta Cina. Seluruh negara itu tersingkir pada babak kualifikasi dan tidak berhak tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Cina bahkan sebelumnya sempat kalah bersaing dengan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen ini disebut bakal diselenggarakan di stadion-stadion yang dahulu dipakai saat Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. RFU diyakini ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menghidupkan kembali panggung sepak bola Rusia yang selama ini terisolasi akibat sanksi internasional. Gagasan ini dinilai sebagai langkah Rusia mempromosikan sepak bola nasional mereka. Sekaligus mencari jalan keluar dari keterbatasan kompetisi akibat larangan tampil di ajang resmi. Seperti diketahui, sejak Februari 2022 Rusia dan RFU dijatuhi sanksi oleh FIFA dan UEFA imbas invasi ke Ukraina. Timnas Rusia dilarang tampil di kualifikasi Euro maupun Piala Dunia, serta tidak boleh mengikuti turnamen resmi di bawah naungan kedua badan sepak bola tersebut. Rencana penyelenggaraan Piala Dunia tandingan ini diprediksi bakal memancing reaksi keras FIFA. Jika benar dilaksanakan, bukan tidak mungkin negara-negara yang berpartisipasi juga terancam sanksi tambahan karena dianggap merongrong otoritas kompetisi resmi FIFA. Hingga berita ini diturunkan, RFU belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Namun, beberapa laporan media internasional menyebut bahwa turnamen itu hanya akan diikuti 8 hingga 12 negara. Dan tidak akan sebesar format 32 atau 48 peserta seperti Piala Dunia baru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.